ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Perkara yang ketujuh daripada perkara-perkara jahiliyah adalah al-istidlal bima alaihi ahlul quwwah wal haq. Orang-orang jahiliyah berargumentasi bahwasannya ahlul quwwah, orang yang diberi oleh Allah kekuatan, baik kekuatan materi, kekayaan, ataupun kekuatan fisik dan kekuatan argumen, hujah, kebijaksanaan menurut mereka, pandangan mereka, atau kekuatan kedudukan, kekuatan atba, pengikut dan semisalnya, merekalah yang di atas al-haq. Orang yang memiliki kekuatan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, berarti Allah ridho kepada mereka. Berarti mereka adalah orang-orang yang di atas al-haq. Ini istidlal, ya, cara pandang orang-orang jahiliyah. Dan hal tersebut merupakan cara pandang yang keliru, batil. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam banyak ayatnya tentang orang-orang kafir yang kemudian dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka memiliki kekuatan. Mereka memiliki kekuatan dari sisi harta, kekayaan, kedudukan, pengaruh, pengikut, dan juga kecerdasan, pemahaman. Akan tetapi itu semua tidaklah bermanfaat pada mereka, karena mereka di atas kebatilan. Dan ayat-ayat sebagiannya telah kita baca pada pertemuan sebelumnya yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya Allah bersama mereka berupa kenikmatan-kenikmatan tersebut, kedudukan, banyaknya pengikut, kekayaan, kesenangan, dan semisalnya, itu merupakan istidraj untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala mengulur-ulur mereka hingga di saat kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk membinasakannya, Allah binasakan. Allah berikan tangguh kepada mereka. Dan justru penangguhan tersebut bukan baik bagi mereka, bahkan itulah jelek bagi mereka. Allah menyatakan wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairan li anfusihim. Janganlah orang-orang kafir itu menyangka kami berikan tangguh mereka itu baik bagi mereka. Innama numli lahum liyazdadu itsma. Kami memberikan tangguh kepada mereka supaya bertambah dosa-dosa mereka. Semakin berat siksanya, semakin dahsyat adabnya. Sehingga sebagian orang-orang yang kafir dibinasakan, sebagian lain diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan rizki, keluasan kan, dan semisalnya. Maka itu semua adalah keburukan bagi orang-orang kafir. Asy-Syaikh Shalih Fauzan kemudian melanjutkan fallah yu'tihim hadhihi tharwah ya wa yumakkinuhum fil ard wa yu'tihim al-mulk was-sultah wa yumakkinuhum minal mukhtara'at was-sina'at. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka
berbagai macam kemegahan-kemegahan ini, mengkokohkan mereka di atas muka bumi, memberikan mereka kekuasaan, dan mengkokohkan mereka, membuat berbagai macam inovasi-inovasi dalam segala bidang. Kalau kita melihat luar biasa. Dan sinaat, produk-produk buatan mereka, baik dari sisi kemaslahatan duniawiyah secara umum ataupun dari sisi persenjataan, ya, kekuatan militer dari mereka, orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala izinkan hal tersebut terjadi. Mereka memiliki pesawat-pesawat siluman tanpa awak, drone-drone yang mampu menghancurkan musuh tanpa melibatkan manusia, sehingga disebut pesawat siluman. Demikian pula berbagai macam perkara, itu semua Allah Subhanahu wa taala izinkan terjadi untuk mereka. Mereka mampu membuat gedung-gedung pencakar langit ratusan tingkat sampai 800 tingkat menjulang, sehingga disebut sebagai pencakar langit. Itu juga atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup serba berkesenangan, makan dengan berbagai macam makanan-makanan. Akan tetapi apakah itu baik bagi mereka? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innama numli lahum liyazdadu itsma. Kami berikan tangguh dan mengulur waktu mereka itu supaya mereka bertambah dosa-dosanya. Semakin bertambah usia mereka, semakin banyak dosa. Ini orang kafir. Dan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, bukan Allah itu kepada mereka. Bukan sebagaimana yang dipandang oleh orang-orang jahiliyah. Kama alaihil kufar fi hadzal waqt, sebagaimana orang-orang kafir pada masa ini. Wa hadza la yadul ala anna ma hum alaihi haqqun. Dan ini tidak menunjukkan bahwasanya apa yang mereka berada di atasnya adalah kebenaran. Wa la yadul ala anna Allaha radin anhum fi ata'ihi lahum. Demikian pula tidak menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap mereka, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hal tersebut kepada mereka. Wa innama hadza min babil istidraj. Istidraj lahum wal imla. Akan tetapi ini hanyalah sebatas semata merupakan min babil istidraj. Allah Subhanahu wa taala mengulur-ulurnya dan memberikan tangguh kepada mereka. Liyazdadu itsma, agar mereka bertambah dosanya. Bertambah dosanya berkonsekuensi bertambah azabnya. Innama yastadillu bihadzal dalil ahlul jahiliyah. Yang berdalil dengan dalil seperti ini hanyalah ahlul jahiliyah. Apakah manusia sebanyak itu semuanya berada di atas kekafiran? Misalnya Amerika penduduknya berapa ratus juta, belum lagi Cina, belum lagi mungkin negara yang besar lain, India, belum lagi Australia, satu benua. Apakah mereka semua di atas kebatilan? Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan berbagai macam nikmat kepada mereka. Kemajuan teknologi tidak ada yang menyainginya. Apakah Rusia juga demikian? Dan seterusnya. Tidaklah berdalil dengan argumentasi seperti ini kecuali orang-orang jahiliyah. Amma ahlul basirah fa innahum yanzurun ila ma alaihil umam. Adapun ahlul basirah, orang-orang yang diberi basirah oleh Allah, mata hati, maka mereka mandang dengan mata hatinya, dengan hidayah Allah kepada apa yang berada di atasnya umat-umat tersebut. Fa in kana haqqan
qabiluhu wa in kana fuqara wa in kanu fuqara. Kalau yang berada di atasnya adalah kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulnya, maka diterima walaupun mereka adalah orang-orang fakir. Wa in kana batilan radduhu wa in kanu aghniya. Dan jika itu adalah kebatilan maka ditolak meskipun mereka adalah orang-orang berkecukupan. Demikian. Di setiap tempat, di setiap waktu, di setiap generasi, memandang bukan dari sisi penampilan fisik dan status sosial, strata masyarakat, akan tetapi yang dilihat adalah apa yang mereka pegang, apakah kebenaran ataukah bukan. Dan itu ciri-ciri daripada orang-orang yang beruntung, mereka memandang senantiasa kepada dalil. Ayat fi hadza katsirah, dan ayat yang menunjukkan akan hal ini banyak sekali. Minha ma dzakarahu Syekhuna, di antaranya yang telah disebutkan oleh Syekh di sini. Wa huwa qaulullah ta'ala, yakni firman Allah Ta'ala, lamma dzakara halak qaumi 'adin, di saat Allah menyebutkan tentang kebinasaan kaum 'ad. Wa laqad makkannakum fi ma immakkannakum fi, dan sungguh-sungguh kami telah memberikan kekokohan kepada mereka kaum 'ad. Tidak sebagaimana kami mengokohkan kalian. Artinya Allah Subhanahu wa taala kokohkan kaum 'ad dengan kekokohan yang sangat. Allah kokohkan mereka, kaum 'ad. Kaumnya Nabi Hud yang mereka mampu membuat rumah-rumah di bukit-bukit, mereka mampu gerongi di lubang, ya, tebing-tebing yang terjal dijadikan rumah oleh mereka. Bisa dibayangkan kekuatan mereka, orang-orang yang perkasa. Batu-batu bisa dibuat istana oleh mereka, jadi rumah tempat tinggal mereka. Ya, gambarannya tentunya itu adalah satu peradaban. Jadi bukan sebagaimana mungkin yang digambarkan, yakni Pithecanthropus, Homo sapiens dan yang semisalnya. Tapi ini betul-betul, ya, manusia yang punya peradaban. Satu kaum 'ad yang hidup di tebing-tebing yang dijadikan oleh mereka sebagai rumah-rumah tempat tinggal mereka. Allah berikan kekokohan kepada mereka dan mereka merasa dengan kekuatan itu mereka adalah orang-orang yang besar. Bahkan mereka sampai menyatakan, man asaddu minna quwwah, siapakah yang lebih kuat dari kami? Orang-orang yang diberi kekuatan sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Batu-batu bukan dengan alat seperti sekarang. Sekarang memang bisa, ya, membuat istilahnya lubang-lubang, melubangi gunung dari satu sisi tembus ke sisi yang lainnya menjadi jalan raya. Tapi kan dengan alat. Mereka pada masa itu tidak mengenal alat. Alat sederhana sekali, mampu untuk melakukan hal tersebut. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran, walaqad makannahum, sungguh kami telah mengkokohkan mereka, memberikan kekokohan kepada mereka, fima immakkannakum, tidak sebagaimana pada sesuatu yang tidak sebagaimana kami kokohkan kalian. Artinya jauh lebih kokoh mereka. Wa ja'alna lahum sam'an wa absaran, dan kami jadikan pada mereka ini pendengaran, kami beri mereka pendengaran, penglihatan, wa afidah, mata hati, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala afidah, fuad, hati, ya. Pendengaran, mata dan hati. Sama seperti Allah telah berikan kepada kalian pendengaran, mata dan hati. Ya, kalau kalian merasa kokoh, kuat, besar, banyak pengikutnya, merasa kalian adalah orang-orang mulia, merasa kalian adalah orang-orang yang berada, maka ketahuilah bahwasannya kaum sebelum kalian jauh lebih kuat daripada kalian, jauh lebih perkasa daripada kalian, jauh lebih kaya daripada kalian, jauh lebih banyak mengumpulkan harta daripada kalian, jauh lebih besar kedudukannya, jauh lebih besar dan banyak pengikutnya, ya. Sebagaimana kalian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pendengaran, mata dan juga hati, mereka juga Allah berikan hal tersebut.
Fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum. Kan tetapi tidak berguna sama sekali dari mereka pendengaran mereka, penglihatan mereka dan hati mereka di saat diutus kepada mereka dari kaum mereka sendiri, dari orang-orang mereka sendiri, Hud, saudara mereka. Ya. Apakah kemudian orang-orang seperti ini ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu ya, kaum Ad ini jauh sebelum kaum Nabi Musa, jauh sebelum Nabi Hud, jauh bahkan sebelum Nabi Ibrahim. Bayangkan, ini kaum Ad, kaum yang dalam sejarahnya sedikit sekali referensi yang bisa didapat karena sangat jauh masanya, jauh sebelum Nabi Ibrahim lah. Kaum Samud dan kaum Ad. Jadi Nabi Hud, Nabi Saleh ini bukan keturunan Nabi Ibrahim karena itu di atasnya Nabi Ibrahim. Apakah kemudian seseorang berani mengatakan itu adalah bagian daripada kehidupan primitif, fosil-fosil dan sebagainya? Itu adalah kedustaan. Orang-orang zaman dahulu dari sisi fisik jauh lebih sempurna daripada orang-orang zaman sekarang. Jauh lebih besar, lebih perkasa, lebih kokoh, lebih kuat. Peradaban pun ada pada mereka karena mereka diutus pada mereka para anbiya, para rasul. Jadi satu kedustaan kalau kemudian manusia ya, di masa tersebut ya digambarkan dengan tanpa pakaian dan sebagainya, mereka hidupnya naudzubillah. Itu adalah kedustaan, kebohongan. Ya. Itu mungkin ya, kalaupun ada kehidupan yang seperti itu, maka itu bukan kehidupan primitif zaman dahulu, zaman sekarang pun yang primitif masih ada yang seperti itu. Tidak lu harus sampai ribuan tahun yang lalu. Di beberapa tempat masih ada kehidupan primitif orang-orang yang bugil. Alhamdulillah, tidak berpakaian. Jadi kalau asal muasal manusia dahulu adalah orang-orang primitif, itu keliru sama sekali. Tidak benar. Kedustaan, alhamdulillah, dan kita harus berlepas diri daripada hal-hal tersebut. Kita adalah keturunan seorang Nabi Adam alaihissalam, mulia ya, sebagai penduduk surga sebelumnya. Jangan kemudian mengikuti bisikan-bisikan syaitan yang merendahkan daripada martabat, harkat, derajat manusia dahulu dari manusia-manusia primitif. Jangan. Dan tentunya kita tidak pas kalau berbangga dengan keberadaan hal-hal tersebut. Allahul musta'an. Allah juga menyatakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah bertindak terhadap kaum Ad, yakni kaum Ad yang memiliki Iram, istana Iram, yang memiliki imad. Istana Iram itu istana besar yang memiliki tiang-tiang pancang yang besar. Ini kaum Ad. Allati lam tukhlaq mithluha fil bilad. Sampai Allah menyatakan yang tidak pernah dibuat yang semisal itu di negeri manapun. Satu istana megah besar yang tiada tara yang di dalam Al-Quran. Lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidak pernah dibuat yang semisalnya di negeri manapun. Wallahu a'lam sekarang ini apakah masih ada peninggalan daripada istana Iram kaum Ad ini, karena memang sudah ribuan tahun jumlah jaraknya. Masih Jordan. Ai qabilah Iram. Iram itu nama qabilah yang mereka memiliki istana-istana megah yang memiliki imad. Imad ini tiang-tiang pasak. Awil barat alati kanat taskunuhu, atau negeri yang dahulu mereka tinggali. Nama qabilah atau nama negeri Iram itu sama Iraman. Zatil imad, yang memiliki imad, tiang-tiang. Allati lam yukhlaq mithluha bilad, yang tidak pernah dicipta yang semisalnya di negeri-negeri. Wa thamud alladzina jabu sakhra bil wad, dan kaum Samud yang mereka ini memahat. Ini berarti kaum Samud bukan kaum Ad yang memahat ya. Jabus sakharnya ini batu-batu besar bil wad, di lembah-lembah. Batu-batu yang besar mereka pahat
mereka jadikan sebagai tempat tinggal. Yunhituna jibal wa yanqusunaha, mereka memahat gunung-gunung dan mereka mengukirnya. Wa ja'alunaha masakin lahum, dan mereka jadikan sebagai tempat tinggal. Wa hiya maujudah al'an ilal an, dan masih sampai sekarang masih ada. Masih ada. Ala tariqil qawafil ila Syam, yakni jalan menuju, yakni jalurnya kafilah-kafilah dagang menuju ke Syam, Yordan, ya, daerah Yordan. Fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila, maka lihatlah itu rumah-rumah mereka tidaklah ditinggali setelah mereka dihancurkan oleh Allah illa qalila, kecuali hanya segelintir orang saja yang meninggalnya. Wa kunna nahnul warithin, dan adalah kami yang mewarisi. Fatilka buyutuhum khawiyatan bima dzalamu, lihat rumah-rumah mereka kosong melompong, tinggal puing-puing, disebabkan karena kezaliman mereka. Fahaula a'tahumullah minal quwwah asyai'ul azim, maka mereka ini, ya, kaum Ad, kaum Samud, Allah berikan kepada mereka kekuatan asyai'ul azim, beri kekuatan yang besar kepada mereka, fisik yang tangguh. Kekuatan daripada pemahaman mereka, demikian pula. Akan tetapi adalah orang-orang kafir yang ingkar terhadap Nabi yang diutus kepada mereka, Nabi Saleh, karena memang mereka hidupnya di bebatuan, ya. Mereka memahat batu-batu, maka Allah jadikan mukjizatnya Nabi Saleh pun dari batu yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lahirkan darinya, dari batu besar tersebut, seekor onta yang lahir dari batu. Bukan batunya melahirkan, maksudnya batu itu pecah, kemudian keluar darinya onta. Hadihi naqatullah lakum ayat, ini adalah onta Allah yang menjadi ayat bagi kalian. Mereka menyaksikan, melihat sendiri, ya, manusia-manusia tersebut, kaum Samud. Fatadharuha ta'kul fi ardillah, maka biarkan onta ini makan dan minum, ya, di bumi Allah. La tamassuha bisu, jangan kalian sentuh dengan kejelekan, jangan kalian ganggu dia. Demikian dari Nabi Saleh kepada mereka kaum Samud. Akan tetapi yang namanya orang-orang kafir, pada mereka tahu sendiri bagaimana asal muasal kejadian daripada onta ini, mereka tetap saja memberikan gangguan-gangguannya. Justru mereka menyembelih onta tersebut, membunuhnya, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Padahal mereka memiliki kekuatan yang sangat-sangat kuat, sangat kokoh. Walamma ja'ahum anbiya'uhum ihtarru bima 'indahum minal quwwah. Bisa datang kepada mereka nabi-nabi mereka yang diutus oleh Allah, mereka tertipu oleh kekuatan yang ada pada mereka. Wa minasarwah, dan tertipu oleh kemegahan dan kecukupan yang ada pada mereka. Wa minal ubbah yakni keelokan, glamor. Fa takabbaru 'ala rusul, kemudian mereka takabbur terhadap para rasul, mereka sombong, yakni menolak kebenaran yang dibawa oleh rasul. Wa baqau 'ala syirkihim, dan tetap berada di atas kesyirikan mereka. Walam yaqbalul haq, dan tidak mau menerima al-haq. Padahal ayat dan tanda kebenaran rasul tersebut di depan mata mereka, sesuatu yang mustahil, ya, untuk bisa terjadi. Batu pecah kemudian keluar darinya onta, ini sesuatu yang sangat mustahil sama sekali kalau bukan dari Allah Azza wa Jalla.
tetapi hal tersebut tidak kemudian menyebabkan mereka menerima kebenaran. Ghururan bima hum alaihi minal quwwah, tertipu disebabkan apa yang ada pada mereka daripada kekuatan. Dan demikian pula orang-orang saat ini, banyak orang-orang yang mereka tertipu dengan kekuatan mereka, kekuatan dari jumlah mereka. Jumlah kami ini ya, mencapai 5 juta misalnya. Dengan itu merasa bangga dan menolak kebenaran, melecehkan yang lain, meremehkan. Apakah Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum-kaum yang telah lewat? Jumlah mereka jauh lebih banyak daripada hal tersebut. Hatta innallaha dzakara an 'adin annahum ightarru biquwwatihim. Hingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 'Ad, kaum 'Ad, bahwasanya mereka tertipu kekuatan mereka sendiri. Wa qalu man asyaddu minna quwwah, siapakah yang lebih kuat daripada kami? Awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum wa asyaddu minhum quwwah. Apakah tidak mereka lihat bahwasanya Allah yang telah menciptakan mereka, tentunya Allah lebih kuat daripada mereka. Allah yang menciptakan mereka. Wa amal istidlal bil fahm fa banu Israil al yahud a'tahumullah fahman wa ilman. Adapun mereka berdalil dengan kecerdasan mereka, pahaman mereka, IQ mereka, maka Bani Israel kurang apa? Orang-orang Yahudi. A'tahumullah fahman ilman. Allah berikan kepada mereka pemahaman, Allah berikan kepada mereka ilmu. Wa kanu ya'rifuna min sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi sayub'ats fi akhiriz zaman. Bahkan mereka mengetahui sifat-sifat Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Bima indahum fit Taurah wal Injil, dengan apa yang mereka dapati di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil. Annahu sayub'atsu nabiyyun huwa khatamul anbiya, bahwasanya akan diutus seorang nabi yang akan menjadi penutup para nabi. Wa anna sifatihi kada wa kada, dan bahwasanya sifatnya adalah demikian dan demikian. Wa kana bainahum wa bainal Arab fil Madinah minal Aus wal Khazraj huruf, di mana dahulu antara mereka dan antara bangsa Arab di Madinah, yakni Aus dan Khazraj, ada peperangan. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Sebenarnya kejadiannya adalah bukan antara Yahudi dengan Aus dan Khazraj. Peperangan itu terjadi antara Aus dan Khazraj, bukan antara Yahudi dan Aus dan Khazraj. Antara Aus dan Khazraj itu sendiri, ini perang saudara bangsa Arab sendiri. Aus dan Khazraj berperang, ya, dan berkelanjutan perang tersebut karena memang ditiup oleh orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi mereka mengambil kemanfaatan besar terhadap peperangan tersebut. Nah, di situ orang-orang Yahudi itu ada 3, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nazir. Nah, dari ketiga kabilah Yahudi tersebut, ada yang memihak ke Aus, ada yang memihak ke Khazraj. Sehingga dari sisi itu terjadi peperangan antara Yahudi dengan Yahudi. Yahudi dengan Yahudi sendiri berperang. Kenapa? Karena sebagian kabilah Yahudi berpihak kepada Aus, bagian yang lain berpihak kepada Khazraj. Nah, di antara yang mereka sebutkan, sering mereka dengung-dengungkan bahwasanya nanti akan lahir, ini sebentar lagi, ini tanda-tandanya sudah sangat tampak, sebentar lagi akan lahir seorang nabi. Kalau nabi itu datang, ya, maka kami akan memerangi kalian semua. Ya, ini Aus dan Khazraj akan diperangi oleh Yahudi, dan Yahudi yang tadi berpencar-pencar tadi akan bergabung bersama dengan nabi tersebut yang akan diutus. Mereka berharap nabi tersebut dari kalangan mereka, Bani Israel. Tetapi ternyata lahir dari bangsa Arab. Nah, ini yang menyebabkan mereka hasad. Mereka tahu tapi mereka tidak mau menerima dan membenarkan. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Padahal dahulu mereka sebelumnya
ya, mereka meminta berharap untuk dimenangkan atas orang-orang kafir. Yani dengan diutusnya nabi. Yaqulun, mereka mengatakan sayub'atsun nabi alladzi fi akhir zaman nattabi'u. Akan diutus nabi yang akan lahir di akhir zaman dan kami akan mengikutinya. Wa nuqatilukum ma'ah, dan kami akan memerangi kalian besertanya, bersamanya. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Maka di saat mereka datang kepada mereka nabi yang mereka kenali, mereka justru mengkufurinya. Naudzubillah. Tahu persis bahwa itu adalah benar-benar nabi yang diutus. Ailamma bu'itsa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yakni di saat diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min Bani Ismail, di mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah dari keturunan Ismail, Nabi Ismail. Hasaduhu, karena Yahudi Bani Israel itu keturunan daripada Israel. Israel adalah Nabi Yakub. Yakub putra daripada Ishak. Ishak putra daripada Ibrahim. Nabi Ibrahim punya dua putra, Ismail dan Ishak. Dari Nabi Ishak ini dari keturunan Ibrahim lewat jalur Nabi Ishak ini lahir padanya anbiya yang sangat banyak sekali jumlahnya. Sangat banyak sekali. Nabi Ishak, Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf dan nabi-nabi yang lainnya yang datang setelahnya itu dari keturunan ini. Daud, Sulaiman, Isa, Musa dan sebagainya. Itu dari keturunan ini. Adapun dari Ismail, sudah Nabi Ismail berada dan bertempat tinggal di Makkah. Terus menerus berketurunan di sana, beranak pinak. Dan terjaga nasab mereka karena itu. Hanya saja tidak diutus kepada mereka satupun rasul. Terus mereka berada di milahnya Ibrahim, peninggalan daripada Nabi Ismail, agama Hanifiyah. Hingga kemudian yang pertama kali mendatangkan kesyirikan di negeri Hijaz adalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Yang kemudian semenjak itu kemudian terjadi berbagai macam kesyirikan sampai kemudian diutus Nabi Muhammad SAW sebagai akhir nabi, penutup para nabi. Sehingga ternyata penutup para nabi itu dari kalangan keturunan Nabi Ismail, bukan keturunan Yakub. Hasaduhu, mereka pun hasad. Li'annahum yuriduna nubuwah fi bani. Karena mereka berharap menginginkan nubuwah terakhir itu dari kalangan keturunannya Israel, yakni Nabi Yakub. Wa yahtajizunaha li anfusihim, sehingga keutamaan itu terkumpul kepada mereka, yakni an-nubuwah. Falamma kanat fi Bani Ismail hasadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat kemudian ternyata kok berada dari Bani Ismail, mereka pun hasad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hum ya'rifuna annahu Rasulullah. Padahal mereka tahu kalau beliau itu benar-benar Rasul utusan Allah. Ma nafa'ahum fahmuhum wa ma'rifatuhum. Sama sekali tidak bermanfaat, ya. Sama sekali tidak bermanfaat pemahaman mereka dan ma'rifah mereka tersebut. Walaupun mereka mengenali, tetapi apakah bermanfaat? Ya karena mereka tidak beriman, ya tidak bermanfaat. Fama kullu man arafal haq ya'mal bihi. Maka tidak setiap orang yang mengenali al-haq kemudian beramal dengannya. Faqad yusrifu sarif. Terkadang dia dipalingkan oleh sesuatu yang memalingkan. Imma al-hasad wa imma al-kibr. Bisa berupa hasad seperti yang terjadi pada Bani Israel ini. Wa imma al-kibr, atau kesombongan seperti yang ada pada Fir'aun. Tahu Fir'aun akan kebenaran. Qarun tahu, Haman. Wa imma at-tama' fid dunya, atau kerakusan terhadap dunia sebagaimana kebanyakan manusia. Mereka tidak ingin
untuk kehilangan dunia. Padahal sama sekali tidak akan hilang dunianya. Di saat seseorang mengambil jalan hidayah, apa yang dia khawatirkan itu tidaklah seperti yang terjadi. Mengambil jalan hidayah berarti saya harus keluar dari pekerjaan saya ini, lantas nanti keluarga saya makan apa, kalau saya ngaji nanti begini dan begitu, saya tahu tentang halal haram, nanti tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, berat, akhirnya dia tinggalkan. Padahal yang namanya rizki itu tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tidak akan berkurang, tidak akan bertambah. Kalaupun seseorang kemudian dengan meninggalkan pekerjaan yang haram misalnya, pekerjaan yang tidak barokah misalnya, walaupun mungkin besar hasilnya, kemudian dia menjadi melarat, katakanlah demikian, menjadi miskin, maka kemiskinan itu jauh lebih barokah daripada kekayaan yang itu menjadi petaka nantinya di akhirat. Jauh lebih barokah. Dan apa yang dia tinggalkan dari urusan dunia, karena Allah akan gantinya, ya. Allah akan ganti. Dan kalau Allah yang mengganti, bukan semisal dan bukan senilai, berlipat kali besarnya. Dan apa yang tidak dia dapatkan di dunia disebabkan karena dia mengambil daripada hidayah, Allah akan berikan untuknya di akhirat. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak mengherankan dari banyak orang-orang yang menetapi hidayah, ya, untuk mendapatkan bermeglamor kenikmatan dunia setelah mengenal hidayah, tinggalkan semua dan hidup yang mungkin kalau kita yang menjalani enjoy saja, kita bisa menikmatinya. Kenikmatan yang awit toma atau karena rakus terhadap kepemimpinan. Ya, saya ikut dalam kajian Ahlus Sunnah, saya tidak punya pengikut. Orang-orang akan lari dari saya. Saya akan kehilangan jabatan, saya akan kehilangan kedudukan, saya akan demikian, saya akan demikian. Tahu tentang hidayah tetapi tidak mau mengambilnya disebabkan karena takut akan kehilangan jabatan, kehilangan kepemimpinan, kehilangan daripada bagian. Gunaka sawarif tusriful insan 'anil haq wa huwa ya'rifu. Di sana banyak sekali halang rintang yang akan menghalangi manusia daripada hidayah, kebenaran, dalam keadaan dia tahu, ya. Dia tahu kebenaran itu. Dia tidak mau karena sadar bahwa dia belum sanggup, belum bisa, belum mampu dan semisalnya. Fal hidayatu wa taufiqu minallahi subhanahu wa ta'ala. Maka hidayah dan taufik itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa 'anil ma'rifah wa 'anil ilm wal faham. Hidayah itu bukan karena ma'rifat, karena kecerdasan, encernya akal seseorang, ya. Bukan karena banyaknya ilmu, bukan karena ini dan itu. Yaitu banyaknya ilmu, kecerdasan dan sebagainya itu memang mendukung daripada hidayah, tetapi bukan itu sesuatu yang menjadi penentu hidayah. Betapa banyak orang-orang yang cerdas akalnya, encer otaknya, tetapi tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Fal amru raji' ila Allah Subhanahu wa taala. Maka urusan ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya itu? Hak prerogatif, hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Walihada kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakthur min qaul ya muqallibal qulub wa absar tsabbit qalbi ala dinik. Karenanya Rasulullah SAW sering sekali membaca doa ini. Seorang Rasul yang dipastikan sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maksum dari dosa, tetapi senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku pada agamamu. Di sini ada tambahan wal absar dan mata. Wallahu a'lam tambahan ini. Yang ma'ruf ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Fa mujarradul ma'rifah wal ilm wal fahm wal fiqh kulluha asbab jayidah. Maka mujarradul ma'rif hanya semata ma'rifah, ya, mengenal, sudah tahu saya seperti itu. Oh, apa kajian apa? Ahlus Sunnah. Kajian Salafi, oh sudah tahu saya. Ustadznya fulan kan, sudah tahu saya. Ini enggak ada pengaruhnya. Kamu tahu atau tidak tahu. Ya. Kamu mau mengikuti atau tidak? Hatta orang yang duduk di majelis pun juga demikian pula. Mau menjalani atau tidak?
apa yang disampaikan hanya sekedar ilmu, tapi akan bermanfaat di saat dijalankan. Fa mujarradul ma'rifah wal ilm wal fahm wal fiqh. Ini semua ya, ilmu, kepahaman, fikih dan semisalnya kulluha asbab jayyidah. Itu semua adalah sebab-sebab yang bagus, sebab-sebab yang positif. Lakin la takfi, tetapi ini semua saja, ya semata-mata ini saja tidaklah mencukupi. Fa hadza mimma yu'til mu'min al-hadar wa 'adamul ightirar bi ilmi wa 'adamul ightirar bi fahmi. Maka ini tentunya menyebabkan seorang mukmin itu senantiasa waspada. Tidak kemudian tertipu oleh ilmunya, tertipu oleh pemahamannya. Wa yas'al rabbahu tsabat 'alal haq wal hidayah, dan agar dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya, kekokohan di atas al-haq, kekokohan di atas hidayah, lis-shawab, hidayah kepada kebenaran, iman wa abadan selama-lamanya. Kama annahu la yaktar bil quwwah, sebagaimana juga jangan kemudian terkecoh dengan kekuatan, dengan banyaknya pengikut, ya, dengan banyaknya anggota. Anggota kami jumlahnya lebih dari 5 juta. Kalau kalian hanya 600.000 misalnya. Wa yuqal hadhihi daulah qawiyah. Ini adalah daulah qawiyah. Ini adalah negara yang hebat, ini adalah dan sebagainya. Yumkin an yataghallab 'alaiha ahad, tidak mungkin untuk yumkin an yataghallab 'alaiha ahad, tidak mungkin akan ya dikalahkan oleh seorang pun. Li'annaha daulah qawiyah muhassanah bil aslihah wa dhakhirah al-fattakah, misalnya Amerika, Rusia dan sebagainya, misalnya Jerman, Inggris, Prancis, tidak mungkin akan dikalahkan. Bagaimana bisa dikalahkan? Ini adalah daulah, istilahnya negara yang sangat kuat, negara adidaya, negara maju, negara yang terlindungi dengan berbagai macam persenjataan canggih. Zakhirah fattakah, ini senjata-senjata pemusnah massal. Sekarang tambah Cina. Kalau Rusia nomor 2. Cina nomor 3. Korea Utara nomor 1. Itu hitung-hitungan manusia, ya kan? Itu hitungan manusia. Sedangkan hitung-hitungan seorang mukmin tidak demikian sama sekali. Itu hitung-hitungan secara manusia kasat mata. Yang paling kuat Amerika, yang kedua Rusia dan seterusnya. Sedangkan hitung-hitungan seorang muslim yang paling kuat Allah. Sudah. Yang paling kuat siapa? Allah. Rusia, Amerika dan sebagainya, kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki hancur, dalam sekejap akan binasa. Allah Ta'ala menyatakan Qabail Adzurriyah, ini yakni bom-bom nuklir. Allah Ta'ala wa yauma Hunain, dan pada hari Hunain, id a'jabatkum kasratukum, di saat kalian terkagum-kagum dengan banyaknya kalian. Pasukan muslimin pada waktu perang Hunain itu 12.000 pasukan. Bayangkan. Yang sebelumnya mereka perang Badr hanya 300, ya kan? Perang Ahzab itu dari berbagai macam kabilah bersatu untuk mengalahkan Rasulullah SAW dan para sahabat di Madinah. Jumlah mereka itu 10.000. 10.000 dari sekian banyak kabilah bersatu itu hanya 10.000. Sedangkan Rasulullah dan para sahabat di Madinah yang dikepung di situ tidak lebih daripada 4.000. Itu plus dan wanita itu semua. Itu jumlahnya tidak lebih dari 4.000. Bayangkan. 4.000 musuh 10.000 pasukan. Itu saja hancur mereka, yang menghancurkan Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya angin mereka, ya, tenda-tenda mereka maut dengan angin, pasukan yang tidak kelihatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu kata Rasulullah SAW, sekarang ganti kita yang akan menyerang mereka. Kenapa? Karena mereka tidak akan sanggup untuk mendatangkan kekuatan lebih besar daripada 10.000. Dan itu pun ternyata mereka tidak berhasil. Berarti setelah ini mereka akan kalang kabut.
sebagaimana kalang kabutnya mereka diterjang angin tersebut. Setelah itu betul terjadi sekian banyak ya, peperangan-peperangan, kaum muslimin mendominasi terus sampai kemudian Fathu Mekah terjadi, dan terjadi perang Hunain setelah Fathu Mekah. Ya, setelah Fathu Mekah tentunya banyak sekali berbondong-bondong manusia. Nah, perang Hunain itu terjadi setelah Fathu Mekah, jumlah pasukan 12.000. Nah, ini tentunya jumlah yang luar biasa. Maka mereka merasakan ini kita tidak akan bisa dikalahkan ini. Jumlah kita 12.000. Sedangkan dahulu yang kita hanya sekedar ya, kaum muslimin hanya segelintir itu saja menang terus seringnya. Apalagi sekarang 12.000, siapa yang bisa mengalahkan? Ajabatkum kathratukum. Kalian merasa takjub terhadap banyaknya jumlah kalian. Falam tughni ankum syai'a, maka sedikit pun itu ya, jumlah yang banyak itu tidak bermanfaat bagi kalian sedikit pun. Wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Bahkan terasa sempit atas kalian bumi dengan keluasannya. Padahal bumi itu luas, tetapi terasa sempit ya. Sempit sekali, mau lari kemana itu terjangan dan serangan musuh yang berada di atas ya. Mereka berada di atas, muslimin berada di bawah, walaupun jumlahnya 12.000 ya tetap kalah. Dilempari dengan batu, dilempari dengan anak panah, dan terus menerus dihujani dengan berbagai macam senjata. Mereka kalang kabut di bawah itu, walaupun jumlahnya banyak sekali, sedangkan musuh jumlahnya sedikit. Tsumma wallaitu mudbirin, kemudian kalian lari tunggang langgang. Dalam keadaan seperti itu Rasulullah SAW berteriak-teriak menyeru mereka. Dan para sahabat-sahabat senior berada di samping beliau SAW dan tetap gigih, kokoh ya, tidak bergeming sedikit pun menghadapi serbuan mereka. Sampai kemudian kembali lagi orang-orang tersebut dan kemudian mendapatkan kemenangan dalam perang Hunain. Fahadi masalah azimah, maka ini adalah masalah yang sangat besar. Yaful anha katsirun minan nas, banyak orang yang lalai dari ini. Wa yahtaju bil quwwah was tarwah wal jah wal ubbahah. Mereka berhujjah dengan kekuatan, dengan kemegahan, dan dengan kedudukan dan keglamoran. Wa yaqulun hadhi ummah raqiyah. Mereka mengatakan ini adalah umat unggulan. Mimma yadullu ala annaha ala haq. Yang menunjukkan bahwasannya ini adalah di atas al-haq. Wa ma tawassalat ila hadzal mustawa illa wa hiya ala haq, dan tidaklah sampai kepada tingkatan seperti ini kecuali disebabkan karena di atas al-haq. Yani sampai pada tingkatan menjadi negara adikuasa, adidaya, memiliki kekuatan yang demikian, memiliki sarwah, jah, wal ubbahah, dan seterusnya tadi. Ini tidaklah sampai kepada peringkat seperti ini dan menjadi negara superpower di dunia, melainkan disebabkan karena mereka di atas kebenaran. Lianna indahum hadarah wa indahum thaqafah wa faham, karena di sisi mereka ada hadarah, kemajuan teknologi. Indahum thaqafah, mereka memiliki intelektual dan faham dan kefahaman. Wa hakadha yaqulu ba'dul maghrurin, demikian pula diucapkan oleh sebagian orang-orang yang terkecoh, duna nazar ila ma hum alaihi minal kufar, tanpa memandang kepada apa yang mereka berada di atasnya dari kekufuran. Allahul musta'an. Dan penyakit-penyakit seperti ini banyak menjangkiti daripada anak-anak muda kaum muslimin saat ini, sehingga menyebabkan kaum muslimin berada dalam kerendahan, keterpurukan. Dan keterpurukan ini tidak akan terangkat kalau selama kaum muslimin dan putra-putri kaum muslimin masih memiliki pandangan dengan pandangan jahiliyah seperti ini, masih terkagum-kagum dengan orang-orang barat, terkagum-kagum dengan berbagai macam hal tersebut dan gaya hidupnya mereka. Gaya hidup ya, tidak hanya terkagum-kagum dari kekuatan dan sebagainya, gaya hidupnya sudah meniru mereka. Cara bicara, cara berpakaian, cara berpenampilan, cara potong rambut ya, cara bersolek, bahkan minyak wangi, sepatu, parfum, itu semuanya merasa bangga kalau itu dari luar negeri. Wallahu musta'an. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.